Baik, selamat Tes satu pagi. 2 3. Ya, ya. Tes satu 2 3. Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Selasa 11 Agustus 2020. Kembali lagi bersama dengan kami, tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Ya, sebelum kita melihat webinar kita lebih jauh, mohon seperti biasa konfirmasi apakah gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas, Bapak Ibu. Iya, mungkin Mas Tev dan Ko Michael bisa membantu konfirmasi bagaimana gambar dan suara, apakah sudah ada konfirmasi dari peserta webinar? Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Nampaknya suara dan gambar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Langsung saja kita lanjut ke sesi makroekonomi. Silakan dilanjutkan, Debbie. Baik, terima kasih Mas Stefanus. Baik, Bapak Ibu, kita lihat ya, IHSG ditutup menguat 14 poin atau 0,27%. Kemarin di level harga 5.158. Ya, industri dasar, pertanian, dan konstruksi menopang IHSG terbesar dengan ditutup menguat rata-rata 1,25%. Selain mengikuti sentimen positif data dari Cina, sentimen juga datang dari dalam negeri melalui pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait realisasi pembiayaan PEN atau pemulihan ekonomi nasional hingga 6 Agustus 2020 mencapai 21,8%, yaitu sebesar 151,25 triliun rupiah dari pagu sebesar 695,2 triliun rupiah. Sri Mulyani juga menyatakan realisasi pembiayaan PEN yang on the track itu akan membuat perencanaan stimulus baru visible pada akhir tahun ini. Juga pemerintah merencanakan melanjutkan KUR atau kredit usaha rakyat tanpa bunga kepada ibu rumah tangga korban PHK karena pandemi COVID-19 hingga 2021. Nah, ini agaknya menjadi pendorong dari sektor konsumsi yang kita tahu 60% menopang GDP atau PDB Indonesia. Nah, ini memberikan sentimen positif untuk IHSG kemarin sehingga ditutup menguat di 0,27%, yaitu di level harga 5.158. Namun kita tahu bersama ya, IHSG dan juga beberapa indeks saham regional Asia itu tertahan karena sentimen negatif tensi dari US China. Yang kita tahu Trump melakukan ban terhadap TikTok dan juga WeChat ya, asal Tiongkok. Nah, seperti apa pergerakan IHSG hari ini dan bagaimana performansi year to date dari IHSG dan juga LQ45, apa saja yang menjadi headline emiten dalam negeri dan apa saja rekomendasi teknikal kita hari ini. Kami memperkirakan IHSG akan melanjutkan penguatan terbatas hari ini dengan support di level 5.126 dan resisten di level 5.174. Kalau kita lihat di tabel yang tertera, indeks saham AS ditutup mix ya. Dow dan S&P 500 masing-masing ditutup menguat 358 poin atau 1,30% untuk Dow dan 9 poin atau 0,27% untuk S&P 500. Sementara Nasdaq masih harus rela ditutup melemah 43 poin atau 0,39%. Penguatan Dow dan S&P 500 utamanya karena kasus baru COVID-19 di AS itu kurang dari 47.000 minggu kemarin ya. Ini titik terendah dalam seminggu terakhir. Jadi investor melihat adanya sedikit pengurangan risiko dari pergerakan
indeks saham Amerika Serikat ya, karena kita tahu utamanya itu ditopang oleh COVID-19 di Amerika Serikat yang masih bertengger di tingkat pertama ya secara global. Sentimen positif juga datang dari sektor energi dipimpin oleh penguatan harga minyak mentah. WTI crude bisa kita lihat ditutup menguat 1,75% di level harga hampir 42 US dollar per barel dan kembali menguat pada pembukaan perdagangan Asia pagi ini. Hal ini disebabkan karena data positif dari perekonomian Cina mengikuti ekspektasi pemulihan permintaan minyak dunia, karena kita tahu Cina adalah importir dan juga konsumer minyak mentah terbesar di dunia ya. Juga pernyataan hawkish dari Chief Eksekutif Aramco, perusahaan minyak terbesar Arab Saudi, Amin Nasser, terkait outlook global demand of crude oil yang positif. Nasser menyatakan bahwa permintaan bahan bakar di Cina itu sudah meningkat, bahkan hampir menyamai kondisi sebelum pandemi. Ini juga sejalan dengan recovery dari perekonomian Tiongkok ya. Penguatan Dow dan S&P 500 juga ditopang dari sektor industri, subsektor industri penerbangan, dipicu oleh meningkatnya perjalanan udara akhir pekan kemarin. Ini tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Namun demikian, penguatan Dow dan S&P 500 ditahan oleh sentimen negatif dari tensi US-China setelah Tiongkok melakukan aksi pembalasan melalui rencana penetapan sanksi 11 senator AS. Di antaranya adalah pengkritik vokal terbesar pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Baru Hong Kong. Seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Trump pada pejabat Cina dan Hong Kong minggu lalu ini, kita lihat adanya aksi pembalasannya dari Tiongkok terkait apa yang dilakukan oleh Presiden Trump pada pejabat Cina dan Hong Kong minggu lalu dengan melakukan aksi pembalasan penetapan sanksi 11 senator AS. Uniknya dari nama 11 senator AS ini tidak ada pemerintahan Trump ya, pejabat pemerintahan Trump, tetapi para pengkritik yang paling vokal terkait pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Baru di Hong Kong. Juga stimulus fiskal yang masih belum deal ya hingga saat ini, itu yang turut memberatkan kinerja indeks saham AS. Upaya Presiden Trump menggunakan executive order untuk menyumbat gap terkait perpanjangan stimulus pengangguran sebesar 400 US dollar per minggu dari 600 US dollar per minggu. Stephen Mnuchin, Menteri Keuangan AS, mengklaim upaya Trump tersebut mampu meredam perdebatan di dalam Kongres, meskipun report beredar perdebatan di dalam Kongres terkait stimulus ini masih gencar di sana. Itu yang kami percaya akan menggerakkan IHSG dan juga most likely indeks regional Asia hari ini. Kemudian dari emiten dalam negeri, kami punya berita dari Wika dan juga Repower Asia Indonesia, lalu Medco Energi Internasional. Wijaya Karya atau Wika membukukan kontrak baru sebesar 3,4 triliun rupiah sepanjang Januari-Juni 2020. Perolehan tersebut jauh di bawah capaian semester 1 2019 yang sebesar 15,23 triliun rupiah. Dengan kondisi tersebut, Wika memangkas target tahun ini dari yang semula 65 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Kemudian Repower Asia Indonesia atau REAL masih berupaya mencapai target pendapatan sebesar 72,9 miliar rupiah sepanjang 2020. Sampai Juni 2020, penjualan Repower Asia Indonesia baru terrealisasi sebesar 5,71 miliar rupiah. Kemudian dari Medco, anak usaha Medco Energi Internasional, yakni PT Medco INP Indonesia atau Medco INP berhasil melakukan pengeboran sumur eksplorasi Kaci 2 di South Natuna Sea Blok B. Ya, selanjutnya ini yang menahan pergerakan IHSG kemarin. 10 Agustus 2020 asing masih mencatatkan net sell sebesar 454 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date asing masih mencatatkan net sell
hampir 39 triliun rupiah secara year to date. Performansi IHSG sebesar minus 18,12%, sementara performansi LQ45 year to date masih minus 20,24%. Technical rekomendasi kita hari ini, kami punya Java Confit, meskipun short term dan medium term masih sideway, tapi kami lihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 1055 dengan target harga di level 1100 atau bisa ditahan sampai level harga 1160. Jangan lupa untuk stop loss di level harga 985. Kemudian yang kedua, kami punya rekomendasi dari WSKT, Waskita Karya. Kami melihat secara medium term ini bearish ya. Short term masih sideways, belum ada signifikansi trend, tapi kami melihat adanya opportunity. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 630 dengan target harga di level 660 atau bisa ditahan sampai level harga 690. Jangan lupa untuk stop loss di level harga 595. Yang terakhir dari Lippo Karawaci atau LPKR, meskipun sama seperti WSKT ya, medium term kami melihat masih bearish, belum ada signifikansi tren juga di short term, tapi kami melihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level harga 141 dengan target harga di level 150 atau bisa ditahan sedikit sampai level harga 158. Jangan lupa stop loss di level harga 134. Ya, itu tadi ya, kami punya Java di level harga 1055, kemudian WSKT trade buy di level harga 630, dan juga LPKR di level harga spekulatif buy di level harga 141. Demikian Bapak Ibu presentasi webinar kami. Silakan yang ingin bertanya boleh drop your questions di questions box. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, kita lanjut ke sesi Q&A ya. Setelah kami membahas ulasan market, kita akan mulai menjawab ya mengenai pertanyaan Bapak Ibu yang ditanyakan pada pagi hari ini. Pertama kita mulai dari Pak Nur Cayana ya, yang menanyakan saham MNCN, LPPF, dan Telkom pada pagi hari ini seperti apa view-nya. Nah, untuk MNCN kita ulas ya sedikit. Bentuk MNCN setelah di pergerakannya ya menunjukkan bullish reversal yang cukup kuat pada perdagangan sepekan ini ya. Kita lihat ternyata berhasil kembali ke level 880-an. Ini merupakan area resisten pertama ya untuk MNCN. Dan kita lihat tentunya masih ada potensi untuk menguat ke depannya
Namun sebelum melanjutkan penguatan ya atau menguji ke level resisten berikutnya, kami lihat ada potensi koreksi dulu ya yang terbentuk dari eh, closing kemarin. Terus juga ada golden dead cross yang maksud kami cross di indikator sehingga kita lihat MNCN sebaiknya hold dulu ya sebelum melanjutkan penguatan, atau yang masih punya MNCN mungkin bisa keep dulu karena masih sebenarnya masih ada potensi untuk menguat ya. Ini hanya koreksi terlebih dahulu. Kami lihat potensi harga berikutnya ini, target berikutnya di sekitar 920 untuk MNCN. 900 hingga 920. Jadi nampaknya hold saja untuk MNCN. Next ada LPPF. Ya, untuk LPPF juga kita lihat meskipun dalam short term masih dalam tren penurunan ya, masih terkoreksi, namun kalau kita lihat uh, pergerakannya sudah uh, di level harga yang cenderung murah ya, secara teknikal di bawah MA9, dan kita lihat juga RSI juga masih berpotensi menguat ya uh, menuju area net. Kita lihat sebenarnya masih ada potensi menguat ke area 1300 ya. Jadi nampaknya bisa untuk akumulasi buy untuk LPPF dengan target di 1285 hingga 1300 untuk LPPF. Kemudian kita lanjut ke Telkom. Ya, untuk Telkom sih kami lihat ya pergerakannya mulai membentuk pola downtrend, sudah mulai tembus ke bawah area 3000, namun kalau kita lihat hingga pada pergerakannya sendiri pada pekan kemarin masih berada di zona merah ya, zona merah, dan kami melihat pada hari pagi ini sih, pada hari ini pergerakannya masih ada potensi terkoreksi dengan area supportnya sendiri di sekitar level 2940 ya, sehingga kita wait and see dulu ya untuk Telkom. Jika ingin mau spek buy ini kira-kira di area 2940 hingga 2960 ya. Masih ada potensi untuk terkoreksi lagi pada hari ini secara teknikal. Ya, kemudian HMS. Kita berlanjut ke yang berikutnya dari Pak Hendrali, HMSP dan BRPT. HMS kami lihat secara teknikal berpotensi ya menunjukkan penguatan. Kita lihat RSI juga mulai keluar ya dari zona oversold, dan ada pergerakannya sendiri mulai membentuk pola reverse ya, bullish reverse. Untuk potensi target harganya sendiri secara teknikal kami lihat ada kecenderungan menuju area 1700 ya. 1700 sebagai target terdekat untuk KMSP, sedangkan target lanjutannya kami melihat 1720 ya sebagai target lanjutan dari KMSP.
buy untuk HMSP, kemudian BRPT. BRPT sendiri kita perlu lihat ya, selama dia pergerakannya masih konsisten di area 880, kami perkirakan masih cukup oke ya untuk melakukan aksi spek buy. Dan pelemahan juga nampaknya juga cukup terbatas ya di sekitar area ini. Kita lihat dalam sepekan ini juga masih jadikan area 870 hingga 880 ini sebagai area support ya untuk BRPT, sehingga spek buy ya untuk BRPT dengan target terdekat di 900 hingga 930. Dan P1 ya. Jadi untuk P1 sendiri kita lihat juga pergerakannya mulai reversal ya, bullish reversal kemarin dengan area supportnya di 377 ya, 377. Kemudian kemarin lumayan ya penguatannya. Kita lihat ya kemarin mulai membentuk pola bullish harami ya. Jadi pada pagi ini kita lihat potensi penguatan sendiri bisa ya menutupi pelemahan di 2 hari kemarin ke area 390 hingga 400 ini sebagai target untuk P1. Dan secara sendiri ini indikatornya menunjukkan level harga P1 ini sudah berada di level oversold ya, dan mencoba keluar dari area tersebut. Jadi HMSP buy, BRPT spek buy ya, dan P1 buy. Demikian Pak Hendra, semoga menjawab. Kita pertanyaan berikutnya dari Pak Jongsun menanyakan MEDC dan ELSA ya. Medco sendiri, nah, dari pergerakan sepekan ini ya, kami sudah mencapai target untuk MEDC ya, target secara medium term, karena ini pergerakannya dalam medium term sendiri masih sideways. Peluang penguatan sendiri sudah cukup terbatas ya, dengan target berikutnya sendiri di area 500. Jadi sebenarnya untuk MEDC bisa ya buy dengan, tapi dalam jangka pendek saja ya, tidak bisa terlalu lama untuk MEDC karena potensi penguatannya juga sudah tipis. Buy di 49 di area sekarang dengan target terdekat di 500. Kemudian Elsa juga sama ya pergerakannya dengan Medco. Lihat dalam medium term masih cukup sideways dengan pergerakan short termnya sudah mulai reverse ya. Untuk MEDC kita lihat target pergerakannya sendiri kemarin sudah mencapai ya level 246 sebagai area resisten ya untuk Elsa, sehingga untuk hari ini sih Elsa lihat sebaiknya sell on strength ya. Target sendiri di 246 hingga 248. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Wisbar Lewis yang menanyakan Antam, MNCN, dan Pegas.
Ya, untuk Antam nampaknya kami lihat masih ada peluang ya untuk terkoreksi pada pergerakan hari ini. Kita lihat jika di 2 hari kemarin sudah terbentuk pola doji ya, dan dikonfirmasi juga dengan pergerakan panjang hari kemarin berada di zona merah ya pergerakannya. Kami lihat ada potensi koreksi untuk hari ini sehingga kami uh, wait and see dulu ya untuk Antam, karena meskipun masih berpeluang ya untuk melanjutkan penguatan ke level 900, namun setidaknya pada hari ini masih ada pola koreksi yang Antam nampaknya. Namun kita lihat jika pergerakannya sendiri berhasil ya, berhasil ke atas area 8, mengkonfirmasi dengan penguatan area ke atas 8, jika berhasil ke atas 850, ini kita lihat baru bisa ya untuk melanjutkan penguatan ke target yang kami sebut tadi ya, sekitar 900. Di wait and see dulu untuk Antam, kemudian MNCN tadi sudah ya, kemudian kita lanjut ke Pegas. Ya, untuk Pegas juga kita lihat masih konsisten ya dengan area support baru di 1210. Kami merekomendasikan buy untuk Pegas dengan target di 1250. Kemudian ada BBTN. Ya, BBTN nampaknya penguatannya juga sudah terbatas ya, dengan target di 1340 juga sudah tercapai ya dalam beberapa hari terakhir. Terus kemudian masih membentuk pola doji ya di penutupan kemarin. Kita lihat masih pada hari sendiri masih ada potensi untuk terkoreksi ya, karena pergerakan sudah berada di level jenuh beli untuk BBTN. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan Pak Robertus, onyakan BBNI. Untuk BBNI kita juga view-nya sama ya seperti BBTN karena menunjukkan pola yang sama juga. Jadi pada pagi ini kami melihat ada peluang koreksi ya untuk BBNI dengan area support terdekat di sekitar 4.600 ya. 4.600 sebagai area support untuk BBNI. Jika ingin pack buy, kita lihat juga di area tersebut ya, sekitar 4.600 sebagai area entry level untuk BBNI. Untuk Telkom tadi kami lihat juga Telkom juga sudah kami bahas ya, dan masih ada potensi untuk terkoreksi. Kemudian di INKP penguatannya cukup signifikan ya dalam sepekan, dan sudah menyentuh ya level, hampir menyentuh ya level resistennya. Mungkin untuk akumulasi beli masih kami rekomendasikan dengan target berikutnya di sekitar 10.000.
Ya untuk ISG sendiri pagi ini dibuka menguat ya, kita lihat sudah berada di level 5.170-an dan masih inline ya dengan prediksi kami pagi ini bahwa ISG akan bullish moderate. Kita lanjut ke yang berikutnya dari Bu Kusumastuti, BBRI, Wika, Pegas. Pegas kami masih rekomendasi buy ya. Kemudian untuk BBRI, oke BBRI. BBRI kami melihat masih ada potensi penguatan ya dengan target di sekitar 3.170 hingga area 3.200 ya untuk BBRI. Masih bisa melakukan aksi buy karena masih ada potensi penguatan. Di 3.180 hingga area 3.200 dapat dijadikan target untuk BBRI. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya untuk Wika. Wika kami melihat masih ada uh, potensi kelanjutan ya untuk menguat pada pagi ini. Target di level 1.140 untuk Wika. Buy ya untuk Wika. Kemudian Bupalupi, MDKA, ITMG, dan MTDL. Ya, MDKA juga kita lihat sama ya seperti Antam, meskipun masih dalam tren penguatan, nampaknya masih dihadang oleh uh, aksi jual ya atau aksi profit taking sehingga dalam 2 hari terakhir dan hari ini pun dibuka melemah ya KMDKA sehingga kami lihat sebaiknya sell on sering dulu dengan area support terdekat di level support barunya di level 1.860 hingga 1.900 ya. Jadi ada sebagai support baru untuk MDKA. Iya, sell dulu untuk MDKA, kemudian ITMG. ITMG kita lihat sebenarnya masih ada ya potensi menguat ke area 9.000, namun sebelum melanjutkan penguatan, kita lihat ada potensi koreksi dulu ya untuk ITMG. Jadi sebaiknya wait and see dulu. Atau bagi yang masih punya ITMG, keep dulu ya. Bisa masih melanjutkan penguatan ke target 9.000. 8.900 hingga 9.000 untuk ITMG. Kemudian MTDL. MTDL setelah breakout dari area 1480 nampaknya masih menunjukkan penguatan ya dengan area target baru ini untuk MTDL di level 1670. Targetnya masih bisa ya menunjukkan penguatan meskipun sudah mulai terbatas target levelnya ya di 1670.
Ya, untuk Pak Paulus mungkin harus dikonfirmasi dulu ya. Untuk BKSL dituntut pilot, namun kalau berdasarkan pernyataan emiten yang ada, sebenarnya BKSL belum dalam keadaan pilot dan masih mampu ya untuk menyelesaikan kewajiban eh, hutangnya ya. Sehingga kalau ke arah pilot sebenarnya belum mencapai eh, keadaan tersebut. Dan BKSL sendiri pergerakannya juga masih di level 50 ya. Next kita ke Bu Devi menanyakan Sido kalau mobile di level berapa ya? Oke, kita lihat Sido. Ya, untuk Sido kita lihat setelah menguat cukup tajam ya, berhasil ke sekitar level 1400-an, kita melihat ada potensi koreksi ya ke depannya untuk Sido. Sebaiknya kalau mau buy Sido, perhatikan area 1370 sebagai entry level ya untuk Sido. Kembali masuk ke Sido di sekitar 1370 dengan target resistennya masih sama ya di sekitar 14 20 1360 hingga 1370 ya level entry untuk Sido. Untuk Pak Mahendra, untuk friend sebenarnya tidak ada news apa-apa yang menyebabkan CRB karena sebenarnya pure karena teknikal ya. Kita lihat semenjak akhir Juli ya, sudah meroket begitu tajam dan jika kita sebenarnya sudah naiknya kalau kita ukur sudah 60-an% ya. Kenaikannya sudah sangat fantastis sehingga ini menyebabkan aksi profit taking dari sebagian besar investor ya pada saham friend. Dan area support yang perlu diperhatikan untuk saham friend ini sekarang di level 120 ya. 120 sebagai level support untuk friend. Dan
Lanjut ke pertanyaan Bu Melinda menanyakan saham INAF, YNKP, dan MDKA. MDKA tadi kami sudah sempat jawab, kemudian INKP juga. Kita coba dulu di INAF ya, mungkin kalau INAF masih dalam tren bullish ya, yang cukup signifikan, dan target berikutnya untuk INAF kita prediksi masih bisa ya menguat ke area 3.570. Kemudian INKP, kita lihat INKP juga tadi kami sudah sempat bahas ya, sebenarnya pada pagi ini koreksi dulu ya karena kenaikannya sudah cukup drastis. Namun untuk target berikutnya peluang di 10.000 masih terbuka ya untuk INKP. Jadi potensi dulu untuk INKP. Tren BRIS ada, oke, kita tren BRIS masih dalam tren penguatan ya, belum ada nampaknya belum ada koreksi untuk BRIS, sehingga target 600 masih bisa ya dicapai lagi untuk BRIS. Buy untuk BRIS, kemudian lanjut ke pertanyaan Pak Budiman, Tower, Pegas. Tower semenjak hari Kamis, Jumat kemarin ya, sudah terjadi aksi profit taking yang cukup drastis, sehingga area 1080 ini sebagai area support untuk tower ya, dan terbukti sampai sekarang sih masih stabil ya di level tersebut, dan sebenarnya tidak ada uh, sentimen negatif apapun ya dari tower karena kinerjanya sendiri masih positif, dan kami masih merekomendasikan untuk kembali buy tower dengan targetnya sendiri di sekitar 1120, dan target berikutnya di level 1160. Pegas kami tadi sudah rekomendasikan buy, kemudian SBMR, SMBR ya, mungkin dimaksud SMBR, semen batu raja. Semen batu raja, jika kita lihat pergerakannya masih dalam jangka pendek ada koreksian, namun masih dalam tren bullish, dan kami rekomendasikan keep dulu untuk SMBR, hold dengan targetnya masih di sekitar 560 ya. 560 sebagai target SMBR, masih ada potensi untuk menguat meskipun ada koreksi dulu dalam jangka pendek. Pak Antoni menyampaikan PTPP ya, kita lihat.
PTPP kami lihat masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan ya. Mulai ada potensi menguat dengan target di sekitar level 980 hingga level 1000. Ini masih sebagai area target untuk PTPP. Jadi buy untuk PTPP. Targetnya 1000 ya. Kemudian WSBP juga kami sarankan untuk spekulatif buy ya. Mulai terbentuk pola reverse meskipun belum signifikan, namun target 170 maka menjadi target untuk WSBP 170 hingga 180. Untuk Pegas kami tadi sudah bahas, kemudian kita lanjut ke pertanyaan Pak Rusdinal, Excel dan BTPS. Ya, Excel nampaknya kita lihat tren pelemahannya juga sudah terbatas ya, dengan dikonfirmasi pola reverse dalam pergerakan sepekan dan nampaknya masih mencoba untuk menguat ya. Target Excel sendiri untuk jangka pendek kita lihat secara teknikal 2540 ya, target Excel, dan target lanjutannya sendiri di level 2610. Ini untuk Excel. Kemudian kita lanjut ke BTPS. BTPS sendiri semenjak sudah mulai menembus level 3.500 ternyata pergerakannya cukup signifikan ya, masih melanjutkan penguatan mengakhiri masa sideways-nya ya. Sebenarnya untuk jika mau mulai masuk sih sebenarnya masih boleh ya untuk BTPS dengan targetnya di sekitar area 4.000 sebagai target BTPS. Ya, untuk Pak Herman, Telkom kita sell dulu ya. Tadi kami sudah sempat bahas untuk kembali masuk di 2930 hingga 2940 ini sebagai entry yang lebih pas ya untuk TLKM. Dan untuk BBRI tadi kami sempat bahas masih rekomendasi kami masih buy untuk BBRI, target terdekat di 3200 ya, 3200. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Emi, BRPT tadi kami sudah sempat bahas BRPT. Ya, ternyata juga masih inline ya dengan rekomendasi kami, masih berpotensi menguat ternyata. Dengan targetnya di 960 hingga 1000 ya untuk BRPT. Kemudian Inco kami lihat
Karena pergerakannya sudah berada di area jenuh beli, kami lihat penguatannya terbatas ya, dengan targetnya pun sudah tercapai di 2 hari terakhir di 3750 ya sebagai target untuk Inco. Kami rekomendasikan sell on strength ya di 3700. Ini area profit taking ya untuk Inco. Medco tadi kami sudah bahas, kemudian kita lanjut ke plan berikutnya. Beda Meria, HMSP, Excel, Jasa Marga, Super di berapa? Support HMSP masih di 1620 ya. Dan yang support terdekat sih 1640 dan support lanjutan di 1620. Kalau Excel supportnya sendiri di support Excel di 2370. Kemudian kalau Jasa Marga Jasa Marga kita lihat area 3960 ya sebagai area support untuk Jasa Marga. Pak Rusdinal menyiapkan target Elsa ya. Elsa sendiri kita lihat sebenarnya untuk medium sudah mencapai targetnya di level sekarang, sudah berada di level resisten ya. Kita lihat di 252. Kalau target lanjutannya jika berhasil break ke atas 260 sebenarnya masih bisa ya. Target lanjutannya sendiri di sekitar 270. Jika berhasil break ke di atas 260 bisa dicatat ya area 270 sebagai target lanjutan dari Elsa. Bu Devi, Tuxedo kami tadi sudah bahas ya. Tuxedo nampaknya sell dulu. Kemudian kalau kita lihat ke pertanyaan Pak Louis yang bertanya S1 ya. S-Hardware kita lihat sudah berada dalam tren penguatan ya untuk medium term, dan rekomendasi baik untuk S-Hardware targetnya 1705 dan target berikutnya 1750 ya. 1750 jadi target S-Hardware. Pak Mahendra menyiapkan rekomendasi CBP untuk jangka panjang. Di CBP kami masih rekomendasi buy ya. Jangka panjang sendiri juga secara teknikal masih oke. Di 10.700-an hingga 11.200 ya. Masih berpotensi menguat dan
prospeknya masih cukup positif ya. Dengan kemarin sih hasil RUPS menyetujui ya bahwa CBP akan melakukan aksi akuisisi untuk Penhill. Ini akan memperluas juga ya pangsa pasar produk ICBP di area Afrika. Demikian Pak Mahendra. Jadi bisa ya buy area 11 ribuan, 11.200 hingga 11.000 mendekati 11.400 ya. Menutupi gap pelemahan di gap dan di bulan Maret ya masih berpotensi. Baik, nampaknya oke, kita ada pertanyaan terakhir untuk Bu Nuna menanyakan PTBA resisten di berapa? Ya, untuk PTBA sendiri masih berpotensi menguat ya dengan level resistennya di sekitar 2.200 bisa ya jadikan resisten untuk PTBA. Demikian Bu Nuna, dan nampaknya kita lihat sudah tidak ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu peserta webinar. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensinya pada pagi ini. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di webinar sesi esok ya, Rabu jam 8.30. Dan akhir kata kami undur diri dan salam cuan.